Ya, Bro Ivan, Halo kita bro. ketemu, kita ketemu lagi. Oh, Sorry, sorry. Yang tadi sempat keputus, ceritanya sorry. episode 2 nih ya. Episode 2 nih ceritanya. Langsung aja ya. Tadi terakhir kita ngobrolin soal investasi Bro, wifi saham. lu, Hah? Kenapa ya? wifi Putus-putus. lu kayaknya itu deh, merah. Jelek ya sinyalnya. Jelas nggak? Suaranya putus-putus bro. Putus-putus. Waduh. Hmm. Coba bentar nggak. Nah, jelas nggak? Halo? Coba tes bro. Nah, bagus nggak? Halo, Halo, halo. Kedengeran nggak? masih agak putus-putus. Putus-putus ya. Kedengeran, kedengeran. Nah, Coba. unstable. Iya, internetnya kurang bagus nih. Ya udah, coba aja dulu deh ya. Ngelanjutin tadi kita ngobrol Udah nih. sampai tadi kita ngobrol sampai mana tadi soal investasi kalau apa tuh namanya bahasanya privilege ya. Ceritanya kayak Nah, ya tuh. anak-anak bos tuh gimana tuh ya kan gitu loh. Dibandingin kita nih yang ya boleh dibilang modal dengkul ya. Nah, menurut menurut lo gimana tuh? Kan kan mereka kan pasti sumber dayanya banyak, ya koneksi bagus, ya kan? Apa tuh ya kalau ngomong duit ya udah pasti lebih banyak jauh lah ya kan gitu loh. Nah, gimana tuh? Iya, iya. Ya. Jadi Ini jaminan kita nggak tuh? ngomongnya, ya. Kita Nah, ngomongnya dalam konteks investasi lah ya. ya Investasi dulu lah ya. investasi, Ya, saham kalau atau apapun itulah kan banyak kan. Nah, ya, betul. Kalau menurut gua sih benar-benar nggak jadi jaminan sih kalau hmm, privilege itu maksudnya dalam arti privilege-nya apa yang punya modalnya langsung besar ya gitu ya dalam arti berarti ya dia dari awal tuh mereka punya modal lebih besar lah jauh gitu. Itu betul. bukan jaminan sih karena gini kalau misalnya dari investasi sendiri itu kan apa instrumennya kan banyak ya. Dari yang mulai beresiko sampai nggak beresiko gitu. Nah kalau misalnya si ya kita ngomong si A nih, si A yang nggak punya privilege yang apa istilahnya yang misalnya gaji UMR lah gitu ya. Saya gaji UMR berapa sih? Misalnya 4 juta gitu. Terus dia Hmm, saving sebulan misalnya 10%, misalnya cuma 400.000 loh gitu ya. hmm, Dibanding misalnya yang memang dia udah punya privilege, misalnya dia mulai misalnya dengan modal dikasih bokapnya misalnya 1 M gitu. Nah, hmm. itu belum tentu sih, nggak jaminan di misalnya 20 tahun lagi itu si si B ini pasti punya apa ya istilahnya aset yang lebih banyak belum tentu. Kenapa? Karena kalau dari instrumen aja misalnya contoh kalau misalnya dia salah alokasi misalnya Hmm. dia ikut kayak kemarin mungkin lagi heboh kan robot trading gitu ya. Nah, Nah, tuh. kalau misalnya kalau misalnya dia all in-nya di robot trading, ini kan jadi nol ya kan Hmm, investasinya jadi nol. hmm, Sementara yang tadi si yang UMR ini 400.000, 400.000, 400.000 setahun aja dia udah bisa 12 kali 4 berarti kan 4.800.000 gitu. Ya, hmm. ya dia udah menang gitu Ya, 4.800.000 versus nol gitu. Nah ya, kalau ya. misalnya si B ini nggak all in juga gitu, misalnya dia ada yang di robot trading atau di Nah, dan dipecah-pecah dah. sebagainya Nah. dipecah-pecah gitu. Tapi Hmm. kan ya waktu kalau dia salah alokasi juga kan tetap hasilnya juga belum tentu bagus, malah bisa minus terus gitu. Ya, yang Hmm. tadinya 1 M mungkin berkurang jadi 500 juta dan seterusnya ke bawah, kesedot ke bawah gitu. Jadi menurut Hmm. gua bukan kuncinya bukan mutlak dari awal tuh jaminan dari apa nilai yang besar, tapi kuncinya Hmm. adalah yang pasti kita harus belajar apa cara investasi yang betul gitu. Ya kalau misalnya dalam konteks saham ya kita apa cari cara yang gimana caranya memang kita bisa ya apa ya maksudnya mengcompoundingkan apa asetnya kita gitu. Nah, sepengalaman gua yang gua pelajari Hmm. eh, yang paling aman untuk apa ya istilahnya ngegulung aset kita di saham yaitu
dari analisis fundamental gitu. Karena Hmm. di fundamental ini kita bisa dengan low risk, high return, low Hmm. risk, high return gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita cari, kan dulu kita pernah kuliah diajarin kan kalau high risk, high return gitu kan ya. Ya, Terus low risk, low return gitu kan. Ya, ya, kalau itu kan ya istilahnya nggak usah kagak belajar juga orang juga udah tahu gitu kan. ya. Ya maksudnya ya justru karena kita mau belajar, kita istilahnya berinvestasi secara tepat. Nah, di saham tuh banyak yang low risk tapi high return gitu. Nah, balik lagi Hmm. kalau yang tadi yang privilege yang tadi ya mungkin yang paling contoh paling karena ya idola gua Pak LKH gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. Pak LKH itu kan sama sekali nggak punya privilege. Dia Hmm. memang dari murni dari memang ya bisa dibilang miskin sih. Hmm. Dari nggak punya apa-apa gitu. Bukan Bukan keluarga keluarga, anak orang kaya lah ya. bukan apa ya istilahnya, bukan nggak orang kaya doang, bener-bener Hmm. orang susah. Hmm. Lebih susah daripada kita gitu. Dari kita Hmm. nih berdua gitu. Karena Hmm. memang kalau PLKH bilang kan PLKH itu tinggalnya aja tuh rumahnya dulu kecil banget gitu, cuman kayak berapa ya 4 kali 6 atau berapa gitu. Jadi Hmm. yang maksudnya dia mau waktu sekolahnya nih ya, dia kan mau study tour gitu ya. Study tour kan mesti bayar gitu ya. Ya. Dia aja nggak punya uang buat buat mau study tour gitu. Hmm. Sampai kayak gitulah gitu. Ya berarti kan Hmm. memang maksudnya secara keadaan ekonomi kan sulit gitu ya. Berarti kan nggak punya privilege kan gitu. Berarti Ya. kan waktu apa dia mau punya modal untuk investasi saham, ya waktu dia kerja gitu. Waktu dia kerja kan Hmm. dulu sempat kerja di bank, jadi kan dia punya Dapat income. Nah, gaji ya, dapat gaji karena Pak LKH disisihin. ini full dari gaji, nah karena Pak LKH ini kan memang orangnya hidupnya hemat, sederhana gitu, sehingga kan dia pasti punya tabungan segala macam. Nah, tabungan itu dikit-dikit dia investasiin gitu di saham gitu. Sampai satu ketika memang dia secara karir memang dia sempat jadi kepala cabang gitu. Hmm. Gajinya udah gede waktu itu. Kan Udah kepala cabang lumayan lah. gajinya gede sehingga Ya. betul. Jadi sehingga portonya dia itu juga nilainya salah satunya ya, maksudnya signifikan naik itu ya selain karena returnnya, tapi dia juga memang gajinya secara itu naik. Tapi bukan berarti dia punya privilege dari awal dia udah uangnya besar gitu. Tapi Hmm. memang nah ini lagi nih, eh, kan ada orang juga suka bilang, gue nggak usah belajar deh, gue trading trading dulu aja gitu. Ntar kalau gue Ya. duitnya udah gede, nah Ya. gue baru belajar tuh investasi, Nah, iya. ya kan? Tuh anak-anak Kan muda investasi milenial zaman sekarang kan begitu, maunya fast fast money kan gitu. Maunya cepet kan gitu kan. betul. Jadi ya kalau kita lihat kan kayak analisis fundamental ini kan sebenarnya ya istilahnya kayak boring lah ya. Kayak Hmm. masa beli saham nggak di tradingin sih, didiemin aja gitu kan. Ya. Diliatin aja turun didiemin. Ini kayak maksudnya kayak orang boring banget gitu. Hmm. Males banget gitu kayaknya kan. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Terus belum lagi gini, kayak misalnya Warren Buffett gitu ya. Hmm. Dia tuh punya CAGR. CAGR tuh namanya rata-rata return dia per tahun. Ya. Itu cuman paling kayak 24 atau 26% per tahun Hmm. Pertumbuhannya gitu. maksudnya, Per tahun. pertumbuhannya. Pertumbuhannya, Ya. pertumbuhannya kalau di Rata-rata lah, rata-ratain. ya Nah, rata-rata ya. kalau orang dikasih ya kan maksudnya Warren Buffett kan sering jadi apa ya istilahnya acuan lah gitu ya, Ya. acuan. Nah, berarti kan orang kayak ngeremehin lah tanda kutip ya. Hmm. Ya, setahun cuman dua cuman puluh ya nggak dua nyampe puluh 30%. persenan. Iya, iya. Kecil gitu kan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mulai saham, saham misalnya orang UMR gitu. eh, atau misalnya dia baru punya uang misalnya 10 juta gitu. Hmm. Oh, 10 juta setahun 24%, Iya, 25% cuman masa 2,5 juta iya. bagi 12 cuman 200.000 Iya. sebulan gitu kan. Orang Iya. langsung mikirnya kan Iya, kecil banget gitu kan, kapan kayanya kan iya. gitu. Nah, cuman kan ada apa ya istilahnya ada yang miss di situ. Kenapa? Karena gini, kita itu waktu maksudnya dana kita masih kecil, yang kita lihat tuh bukan return-nya. Maksudnya kita harus fokus, jadi gini loh, bukan waktu kita punya uang 10 juta, bukan yang kita fokusin tuh gimana caranya return-nya jadi ratusan persen.
Hmm. Tapi gimana cara justru kita bisa dengan apa ya istilahnya dengan aman uang 10 juta ini tuh minimal nggak berkurang dulu, tapi kita misalnya let's say ngambil bisa dapat 20%. Sehingga yang compoundingnya ini yang nanti akan apa ya istilahnya Ngegedein dia yang sendiri. ngegulungnya tuh makin Ya, gede gitu. ya, Yang ya, ngegulungnya ya, gede ya, karena ya, ya. kalau udah compounding tuh dahsyat. Jadi bukan Ya, bicara 1 juta jadi 1.200.000 terus nambah 200.000 enggak. ya, Kan dia dari 1.200.000 terus dari nanti 1.500.000 dari 2 juta. ya, Jadi kalau ya coba cek di Google deh banyak ada rumus ya, kalkulator compounding itu ya, dia bisa lipat-lipat gitu. Nah, ya. tapi jangan lupa juga kalau orang mulai dari kecil selama dia punya apa income-nya makin besar, otomatis kan harusnya saving-nya dia juga makin besar. Betul. Ya kan, misal tadi dia baru kerja UMR 4 juta, tapi kan mungkin 5 tahun lagi gaji dia udah nggak 4 juta kan, gaji dia mungkin Ya, udah 10 juta gitu. Jadi kalau ya. dia bisa komitmen misalnya saving 10%, artinya kalau yang tadinya 1 bulan dia cuma saving 400.000, Ya. ketika dia udah jadi 10 juta kan dia savingnya Sejuta. apa udah iya udah Lebih gede gede. kan, Iya, udah iya, sejuta kan. iya. Betul, ditambah lagi compoundingnya dia gitu. Ya, Ya, ya. makanya apa Pak LKH itu dulu juga dari kecil dia apa gajinya waktu kecil dia udah investasi sehingga gini loh, kalau misalnya kita udah biasa, udah apa ya istilahnya udah punya konsep, udah punya cara investasi yang betul, ketika kita udah duit kecil aja kita udah jago nih kasarnya begitu. Hmm. Begitu dia udah duit gede, ya otomatis gue udah bisa konsisten menghasilkan 20%. Tapi Hmm. kalau kita mindsetnya returnnya mau yang ratusan persen, artinya lu Hmm. harus ngambil cara gimana supaya lu ngambil sesuatu yang lebih beresiko gitu. Ya, Ya, benar, benar, benar. nggak logis kalau misalnya lu bilang, oh gue mau investasi di saham, tiap tahun gue maunya 100% misalnya returnnya. Ya, Bisa nggak? Bisa. Bisa. Lu pasti ngambilnya yang saham-saham yang gampang terbang gitu. ya, Tapi mungkin nggak konsisten 30 tahun, setiap tahun 100%. Ya nggak mungkin. ya, susah, berat, berat. Berat. Kenapa? Karena kita Ya, udah lihat Warren Buffett, Pak LKH aja yang udah istilahnya udah master gitu ya. ya, Mereka punya return aja tuh nggak mungkin 100% setiap tahun gitu. Warren Buffett misalnya 24-26%. Pak LKH kayaknya 30-an atau 40-an% hmm, CAGR-nya per tahun. Gitu. hmm, Jadi nggak logis gitu kalau kita expect return ya di mana apalagi kita belum belajar misalnya berarti kan ilmu kita masih jauh dari mereka kan. Artinya kalau betul. mereka returnnya aja misalnya 30%, ya kita mesti lebih apa ngerti gitu. Oh ya udah berarti gue udah ngalahin IHSG aja misalnya contoh IHSG tahun ini naik misalnya 10% gitu. Ya Hmm. kalau kita udah 15%, ya berarti kita Udah sebenarnya lebih bagus, ya, udah lebih bagus. Orang ya, istilahnya beat the market gitu. Which benar, is benar. dimana kalau kita boleh cek ya, itu reksadana itu Hmm. banyak loh yang nggak bisa kalahin IHSG atau LQ45. Hmm. Reksadana boleh dicek. Padahal itu Jarang lebih banget yang safety ngalahin. Berarti harusnya kan ya. kalau secara iya Hmm. safety tanda kutip, Ya, tapi kan kita juga lihat kan ya, reksadana itu juga kan kalau kita beli reksadana kan mereka ada prospektus kan ya. Nah, prospektusnya betul. kita harus cek juga mereka tuh alokasi sahamnya tuh belinya apa aja. Itu kita bisa ngecek Hmm. di situ. Nah, takutnya misalnya contoh kita cuma ngecek kan suka diajarin, oh cek apa manajer investasi atau reksadana yang naiknya tinggi nih berapa tahun terakhir, misalnya 2 tahun terakhir gitu. Nah, itu Ya, jangan. Kenapa? Karena misalnya contoh kemarin 2020, 2021 kita tahu misalnya kemarin kayak bank digital, semua yang berbau tech itu kan naiknya naik. kenceng kan ya, Ya, naiknya kenceng kan. Nah, itu ya. mereka reksadana itu mereka bisa bikin kalau ini ngomongnya saham ya, mereka biasanya kadang ada yang kayak per sektor. Jadi misalnya contoh lagi hot teknologi nih, mereka isinya tuh keranjang sahamnya tuh banyak kan teknologi sehingga naiknya tuh akan kenceng, kenceng banget, bisa sampai puluhan persen gitu. Nah, tapi Hmm. kalau kita ngelihat based on itu, misalnya kalau kita mau sekarang lagi mau beli di 2022, Hmm. wah kita kan ngelihat nih, wah reksadana yang ini 2020, 2021 gila naiknya bisa sampai 50%, Hmm. 70% gitu. Hmm. Terus kita baru masuk nih misalnya Ya, 2022 nih kemarin Januari. ya, Terus kan sekarang kan sektor tech di apa di ya, US emang udah jatuh. ya. Indonesia juga kalau secara lihat di apa di Indonesia juga sebenarnya 2022 sektor tech juga udah lumayan turun gitu. Ya, jadi kita Hmm. jangan ya itu sih maksudnya apa ya balik lagi kalau yang tadi kita bahas tadi yang privilege itu
Jadi enggak, sebenarnya yang Hmm. paling penting tuh gimana cara kita belajar dari portonya kita kecil, ya itu. Dan yang paling penting itu satu satu kata sih sebetulnya, konsistensi. Jadi Hmm. lebih mending nih ya kita punya return nggak apa-apa 10% aja nih per tahun ya, tapi Hmm. konsisten selama misalnya 20-30 tahun ya, itu udah hasilnya Hmm. juga udah gila-gilaan gitu. Dibanding Hmm. kita punya 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 return nih misalnya tahun ini 50%, Hmm. besok minus 30%, terus Hmm. plus lagi gitu. Itu compoundingnya tuh akan rusak. Jadi Hmm. udah ada riset nih yang nunjukin ya, kalau orang yang bisa positif tanpa loss, tapi secara apa, secara konsisten, itu akan jauh ngalahin yang orang punya profit yang kayak yoyo. Jadi kadang plus, kadang minus, kadang plus, kadang minus. Itu nanti compoundingnya akan rusak. Ketika dia minus, dia Hmm. langsung turun gitu. Jadi kalau dijumlahin nanti pada hasil akhirnya itu akan pasti yang jauh lebih bagus tuh yang apa konsisten gitu. Dan Hmm. perlu diingat juga kalau kayak Warren Buffett, Pak LKH, itu kenapa bisa mereka sampai saat ini, itu bukan karena mereka jago returnnya 50%. Dia kadang di satu tahun tertentu dia bisa bisa apa bisa returnnya gede, bisa 50%. Mungkin kalau kemarin kayak pandemi, Pak Palo mungkin returnnya bisa fantastis gitu. Tapi kan nggak bisa kan selalu seperti itu kan. Ada kondisi Eh, dia bisa stuck special atau dia bisa special betul. Tapi condition kalau ya. secara betul. Tapi secara rata-rata mereka bisa konsisten selama puluhan tahun, Hmm. itu bisa apa menumbuhkan portofolionya gitu dia gitu. Dan caranya gimana ya? Caranya mereka pakai fundamental gitu. Yang Hmm. terbukti kalau kalau saya beli perusahaan yang bagus, fundamentalnya bagus, ya dia akan konsisten gitu untuk ininya apa profitnya Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Jadi itu Hmm. sih kalau menjawab tadi yang untuk apa privilege ya. Soal privilege ya, berarti kalau gua boleh rangkum nih, ya nggak jaminan lah ya modal lu berapa atau dia anaknya siapa atau apapun itulah ya, itu jangan maksudnya jangan minder dulu lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul, Yang penting kita asah terus, betul, belajar terus, apa nih ya, ya gali terus lah ya, apa pelajari terus ya soal betul, fundamental, soal saham ataupun investasi apapun itulah ya. Jangan sampai salah lubang betul, dan yang penting konsisten lah ya gitu ya. betul. Betul. Luar biasa ini memang Bro Ivan. Ilmu Ah, baru nih. kerja sama. Ilmu baru lagi nih kita dapat nih. Terus gue pengen nanya nih. Tadi kan lu sebut di awal kan lu apa tuh namanya mainnya itu kayak trader gitu lah ya bahasanya ya. Trader. Nah Iya, sekarang mulai pindah ke apa itu bahasanya value mental. investing, fundamental, yang kayak Ya. gitu-gitu lah ya. Eh boleh dijelasin sedikit nggak nih bro? Eh apa sih value investing itu atau fundamental itu? Gimana cara bacanya atau gimana tuh? Nah, mungkin lu bisa dikit kasih insight buat kita-kita nih. Oh, oke, oke. Hmm. Ya. Nah, eh, sebelumnya mungkin gue bisa lebih apa ya? Kan kadang ini tuh kayak apa ya? Istilahnya kalau orang orang tuh kan ada yang teknikal, ada yang fundamental ya. Ini kan Nah, semacam kayak aliran ya, nah, aliran kan. aliran Jadi Tai Chi. kayak ya bisa dibilang kayak apa ya? Kayak agama ya. Ya. Ya kan orang kadang kalau agama itu kan kalau udah punya satu agama tertentu kan dia kayak udah wah apa ini gua lulu udah beda lah istilahnya Hmm. apa udah beda aliran gitu kan ya. Hmm. Nah, kadang kan orang apa ya mereka ya kadang bisa jelek-jelekin aliran yang lain atau Trust lah ya. apa. Ini Nah, lebih ke tapi trust ya, trust atau belief gitu lah ya. ya ya. Cuman kalau dalam arti gini, kalau yang mau gue share itu Hmm. karena gue udah jalanin dua-duanya. Hmm. Gue jalanin udah dua-duanya. Jadi gue udah pernah belajar jadi apa trader, udah sekarang fundamental gitu. Jadi gue mungkin bisa ngelihat dari dua apa ya, misalnya dua perspektif. Sama kayak gini bro, lu pernah pakai handphone apa? Samsung, Apple gitu. iPhone. Pakai Apple kan ya? Ya, Pernah pakai Apple. Samsung nggak? Pernah ada dulu ya. Pernah ya. Ya. Nah, bagusan mana Samsung sama Apple? Hmm.
Kalau sekarang sih gue lebih senang Apple justru. Oh, Padahal awalnya dulu gue ngelihat ya. Apple itu kayak gimana ya, kayak susah banget lah, ribet banget, kayak satu susah ribet dan yang kedua harganya kayak nggak worth it gitu, mahal banget kan gitu loh. Tapi ternyata pas Tapi gua kalau coba, nah udah pas pakai coba Apple jadi jatuh balik lagi ya? cinta, nggak mau balik lagi Oh, gitu. ya, ya. Kayak Dan gitu. maksudnya pasti punya alasan tersendiri kan ya? Maksudnya Betul. lu pasti punya privilege kan? Oh, Apple nih lebih apa? Ya, Misalnya lebih enak, kalau kalau lebih gua kalau gua lebih ke performance-nya oke lah, maksudnya apa kayak nggak nge-lag lah gitu loh. Lag-nya sedikit banget lah lag-nya gitu loh. Kita pindah-pindah buat kerja chatting, email, buka buka PDF, buka apa tuh semua smooth gitu loh. Yang kayak gitu. Kalau soal model ya, apa tuh model atau foto gua nggak terlalu inilah. Gua lebih ke performance-nya tuh oke banget gitu loh. ya, ya. Ada Kayak juga kan yang gitu. suka desainnya segala macam gitu ya. Bener, lebih suka fotonya mungkin lebih bagus atau suaranya gimana kan gitu-gitu kan. Gitu. Oke. Nah, cuman eh, mungkin bingung kali ya, kok gue jadi nanya handphone lu gitu. Apa hubungannya? Makanya ya. Nggak mau Ya cuman dikasih atau mungkin kalau gimana nih bos itu? boleh nih, boleh, boleh, boleh. Ya mungkin kalau Ah, korelasinya kenapa gua tanya lu tadi kayak gitu, ah, ah. berarti kalau gua tanya lu, kayaknya lu jawabnya lebih objektif deh. Soalnya lu udah pernah nyobain kan pakai, Samsung sama pakai Apple kan. Cuma ada Benar, kalanya kan kita nanya orang, pakai Samsung tapi dia nggak pernah pakai Apple loh. Jadi, betul, begitu kita tanya dia, dia sebenarnya kagak ngerti si Apple tuh kayak gimana, bener nggak? Terus betul, yang ada betul. dia langsung bilang, "Wah Apple mah jelek, Hmm. ininya apa, ribet pakainya, gini gini gini." Nggak Begitu worth juga it. kadang kita nanya yang pakai Apple Kebanyakan belum nggak pernah worth pakai it. Samsung kan. Kebanyakan nggak worth it Ya bos, gitu. kemahalan gitu loh. Tapi maksudnya dia, belum pernah nyoba experience untuk pakai Benar, Apple-nya gitu. Nah, tapi benar. kan sementara, kalau lu, udah pernah pakai Samsung, sekarang pakai Apple kan, Hmm. gua lebih percaya sih sama lu. Hmm. Bener nggak sih? Karena Hmm. lu udah pernah nyobain kan, pakai Samsung tuh kayak gimana kan, Ya, experience-nya beda kan sama Apple misalnya gitu. ya, Jadi ya, gua ya. tanya lu, oh ya lu udah punya kayak maksudnya, oh ya lu udah nyobain lu dua-duanya ya? Ya walaupun Benar. ya lu belum tentu 100% benar juga, ini kan balik lagi Ya, pasti ada subjektif kan, ada juga subjektif, yang bilang, benar. "Ah enggak, Samsung nggak kenapa-napa," gitu. Tapi maksud gua, lu udah punya kayak keyakinan kan kalau lu tuh nyaman gitu pakai Apple dibanding pakai Samsung gitu, dengan walaupun Betul. lu bayarnya misalnya lebih mahal kayak gitu. Ya. Nah, maksud gua tuh sama, sekarang gua ngerasain sama kayak lu lagi pakai Apple, tapi gua, udah di aliran fundamental gitu. Kenapa? Karena, Hmm. eee, apa, kita buka jadi gua nggak mau bilang, bener atau salah, bener ya? Hmm. Apakah, Hmm. ada orang yang pakai Samsung, lu bilang salah? Ya, enggak Oh juga. salah tuh dia, Ya, berarti bego tuh pakai ya, Samsung, ya, udah tahu ya, Apple ya, lebih ya, enak. Enggak ya, kan, lu kan ya, nggak boleh ya, bilang ya, ya, orang pakai Samsung salah kan. Nggak ya, apa-apa kan orang bisa aja dia lebih nyaman mungkin dia budgetnya lebih terbatas, kan kita nggak tahu kan, setiap ya, orang punya apa istilahnya, preferensi yang apa, berbeda ya. Jadi betul. kita jangan nge-judge orang, sesuai dengan, apa istilahnya, keyakinannya kita, yang maksudnya lu Benar. bilang Apple lebih bagus tapi belum tentu, ya istilahnya lu lebih nyaman lah, tapi belum tentu orang lain tuh, Ya, seperti sama. itu gitu. Iya. Nah itu sama, betul. Jadi bisa Hmm. gue bilang, sebenarnya, apa, alasan teknikal juga gue nggak bisa bilang salah gitu. Cuman Hmm. bagi gue nggak nyaman gitu, nggak Hmm. nyaman. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, teknikal, artinya lu lebih mainnya tuh short term. Hmm. Short term tuh gimana sih? Maksudnya short term tuh jangka pendek ya. Jadi artinya lu, apa, akan, ya istilahnya yang beda tuh sama fundamental, orang teknikal tuh dia lebih short term. Jadi artinya dia lebih banyak, buy sell, atau kalau yang fundamental nih lebih, pemikirannya dia lebih beli bisnis. Jadi dia pemikirannya untuk lebih ke long term gitu. Nah, terus kalau caranya, cara penerapannya, kalau teknikal kan dia lebih kayak pakai grafik, ikutin tren, Hmm. ya kan kayak gitu. Kalau fundamental kan berbeda gitu kan ya. Nah, Hmm. kalau yang gua rasa kalau dulu, si waktu pakai teknikal, Hmm. Eee, gue jadi nggak tenang gitu, karena gue Hmm. mesti, pantengin gitu kalau dia, apa, udah apa istilahnya, oh grafiknya nih kayak gini nih, udah Hmm. lewat MA 200 moving Ya, average gitu kayak gitu, ya. terus wah ini, ada gap nih sekian gini, terus Hmm. dipasang stop loss nih segini, sekian gitu. Ya, ya. Sehingga kita perlu otak kita dan pikiran kita, waktu kita itu banyak yang kesedot ke situ gitu. Hmm. Apalagi Jadi kalau itu nggak naruhnya gede cocok. ya, Bos.
Deg-degan ya, Bos? Iya, lebih deg-degan kan, lebih deg-degan gitu. Iya. Ya, jadi bisa gue bilang gue nggak cocok sih, nggak nyaman sama itu. Dan Hmm, kebetulan ya gue nggak tahu ya, ada juga mungkin kan yang trader udah jago banget gitu, yang pro dia bisa konsisten ya apa profit sekian persen gitu. Tapi menurut gue ya nggak worth it sih buat gue, karena gue hmm, apa harus nyerahin waktu sama pikiran gue, jadi kayak nggak tenang, mood lu juga jadi jelek gitu. Jadi ya. apa di technical itu gue kurang kayak gitu. Dan kebetulan dulu emang nggak bisa konsisten profit sih kalau gue nggak tahu ya kalau Hmm, ada yang bisa konsisten profit. hmm. Cuman kalau bisa konsisten profit lu harus cek karena gini, mereka itu kadang mereka kan suka Wah, sinyalnya itu. uh, halo bro, Halo, halo. Oh, sorry, halo, sinyal gua udah hilang. connect ya? Iya, sinyal Oh, gua hilang. udah connect ya? Udah. Ah, gimana? Tadi keputus sampai mana tuh? Guys, mana? Halo? Halo, iya bro, Ah, udah halo, masuk ya. iya, Jelas ya. udah kedengeran ya? Udah. Sorry, Oh iya, keputus. iya balik Sampai lagi sampai mana tadi? Sampai technical ya. teknikal. Nah, iya gue belum ketemu sih orang yang bisa apa Konsisten yang itu tadi ya, konsisten profit ya. iya konsisten profit dan apa dalam arti dia bisa jadi kaya ya, masuk maksudnya daftar orang terkaya di negara apa gitu. Gara-gara Apa trading. gara-gara trading, gara-gara trading. Gue belum ketemu sih. Ada satu trader namanya siapa ya, gue lupa. Yang terkenal banget tuh. Jadi orang trader tuh suka pakai nama dia tuh untuk apa? Untuk ngejudge kalau maksudnya trader juga bisa kok jadi kaya gitu. Namanya siapa ya? Hmm, Gue mendadak lupa gue. ya. Terkenal di dunia loh dia. Oh, Dia browsing trader, dulu. dia jadi bisa apa namanya short apa. Tapi orang zaman dulu namanya siapa ya? Gue Hmm, lupa. Oh, JC Livermore. JC hmm. Livermore. Nah, orang suka pakai dia lah gitu untuk yang apa sih Jadi kayak itu patokannya tapi lah, kan ya. jadi patokannya gitu. Nah, gue juga baca bukunya JC Livermore gitu. Nah, Hmm. apa tapi jangan lupa JC Livermore itu lu mesti lihat endingnya dia jadi apa. Kenapa emang? Endingnya jadi apa? Bunuh diri bro. Oh, kenapa? Iya karena dia memang kaya tapi dia nggak bisa konsisten. Jadi ada beberapa kali ya, gue lupa tahun-tahunnya lah gitu ya, Hmm? dia itu ini apa namanya banyak ini juga Salah lah jadi ya. kalah minus minus. Iya jadi asetnya beberapa kali habis gitu. Dan Hmm. apa eh nih kalau gue baca nih, gue lagi buka itu ya, Hmm. dia kan sempet heboh tuh karena dia pernah dulu tahun 29 nih, tahun 29 ya, dia Oh, jauh pernah lama dapat banget. kekayaan 100 juta dolar. 100 juta dolar loh tahun Tahun 29 itu. kan gila banget ya. Iya Iya. gila kan, gila banget kan. Itu Ya. makanya orang ini. Nah, tapi dia nah uangnya habis semua nih sampai gila-gilaan habis gitu tahun 34 gitu. Dan dia bunuh dirinya tahun 40 meninggalnya. Cepet banget Jadi dong itu maksudnya 29 sampai 34. iya, Cuman kayak 4 makanya 5 tahunan doang ya. betul. Makanya maksud gua ya 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 yang orang agung-agungkan itu kita kan mesti lihat endingnya kayak apa gitu. Ya kan? Hmm. Ya dia Hmm. kan alasan bunuh dirinya ini kan ya pasti karena maksudnya kan ya Stres lah ya ya. ya dia kan bunuh dirinya pas bukan pas lagi menang loh, pas Ya, lagi kalah kan. pas lagi kalah ya, Ya kan? benar, Pas benar. lagi kalah kan. Ya. Berarti kan ya kita bisa menyimpulkan kan kalau maksudnya ya karena mungkin kan stres apa Ya. gitu-gitu kan. Ya masa orang lagi bahagia bunuh diri kan nggak masuk Ya. akal dong. Ya Ya. kan? Dan dia seluruh hidupnya memang untuk jadi trader dulu gitu. Jadi Hmm. dia pernah sukses besar, tapi ya itu pas jeblok ya dia bunuh diri gitu. Jadi maksudnya
ya itu loh orang yang masa simbolnya itu tapi kayak gitu gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak Warren Buffett ya, eh, sekarang umurnya Warren Buffett berapa? Berapa Udah sih di dia? atas 90 tahun loh. 70-an, Udah di sembilan atas puluhan 90. Udah di atas Oh, 90. udah Udah tua di atas banget ya. 90. Iya, Iya. iya, iya, iya. Lu lihat hidupnya Iya, gimana. iya, iya, iya. Maksudnya kayak bunuh diri apa mau bunuh diri nggak atau apa Kemungkinannya kecil lah santai. ya. Iya, kemungkinannya kecil banget lah ya. Hidupnya santai bro, Yang mau hidupnya ngebunuh dia mungkin santai-santai banyak aja. gitu ya. Iya, hidupnya santai-santai aja kan. Ya, Kalau ya. di TV juga senyum-senyum aja, maksudnya santai-santai aja gitu. Nggak Kayak nggak banyak tekanan, stres, apa nih ngejar betul, target kan gitu-gitu kan. nggak ada. Kalau lu lihat ya, kan kemarin kayak gue pernah nge-share deh, Hmm. apa pernah nge-share di IG gue, apa perbandingan kan kalau si Warren Buffett tuh kan Berkshire Hathaway ya, Ya, nama itu ya nama Berkshire company-nya Hathaway. gitu. Ya, ya. Ya, gue lupa sih kemarin sampai bulan apa gitu. YTD-nya dia nih, YTD year to Hmm. date dia, Hmm. Hmm. investasinya dia tuh masih plus loh, plus 0, sekian. Hmm. Sementara kalau yang lain, ya kalau S&P 500, kalau Nasdaq itu kan udah pada minus kan Ya. year to date-nya. Dia bisa masih plus loh. Oh, Nggak bagus dong boncos loh. berarti. Iya, bagus dong berarti. Iya, makanya gue bilang, Pas COVID karena dia gimana? invest di, Pas COVID ya perhatiin dia nggak? pasti turun. Masih Pasti turun. turun. Pasti turun. Cuman maksud gue, dia tuh turunnya tuh juga nggak sampai bablas gitu, ngerti nggak? Hmm. Kayak maksudnya dia kan, ya di compare lah ya sama yang lain lah ya. Ada yang apa, lu kalau pernah tahu namanya Katie Woods. Katie Woods tuh lagi diagung-agungkan tuh waktu kemarin pas COVID karena dia bikin apa sih istilahnya portonya tuh, isinya tuh tech-tech semua, isinya kayak Tesla segala macem. Terus dia demen banget tuh sama kripto kayak gitu. Itu kan tuh demen banget kan. Jadi portonya Ya. tuh gila. Apa kalau itu tuh kenceng banget lah naiknya gitu. Nah, Hmm. saat itu tuh orang-orang tuh banyak yang apa ngagung-agungin dia, ngikutin lah gayanya dia, dan Hmm. maksudnya bilang kalau si Warren Buffett ini tuh udah ketinggalan zaman gitu. Jadul Karena lah, lu jadul. investasinya jadul lah, lu Ya. Tesla naik tinggi ketinggal nggak punya gitu kan. Hmm. Jadi Benar, benar. performanya kalah gitu. Nah tapi kan Hmm. waktu 2022 ini si Katie Wood itu portonya setahu gue di atas minus 5, kayak minus 50 persenan deh, Hmm. apa minus 40 persenan gitu. Nah, si Warren Hmm. Buffett tetap bertahan. Jadi Ya, makanya gue bilang yang penting tuh konsistensi gitu. ya. Jadi waktu saat dia ngedrop, ya kita nggak loss banyak gitu. Jadi sebenarnya konsisten gitu. Kalau dia kan yo turun naik, Ya, bisa turun terus nanti ya, gitu. ya, ya. Karena kan beresiko kan. Karena lo tahu sendiri kan, kayak tech gitu kan, kripto sekarang juga lagi lumayan berat gitu kan. Tech Benar. lagi banyak PHK gitu kan, juga jadi apa maksudnya malah ya kita nggak tahu gitu dia bisa rebound cepet nggak gitu. Tapi Hmm. kalau fundamentalnya bagus, ya saham-sahamnya juga cepet gitu Harusnya lebih stabil lah ya. dan lebih stabil gitu. Turun-turun nggak dalam banget ya, naik juga nggak naik banget kan gitu kan ya. Ya, ya. Nah balik lagi tadi kan nanya apa fundamental gitu kan ya. Nah Nah, itu kan tadi technical. Jadi gue nggak alasan gue nggak pakai technical tuh karena itu tadi. Nah kalau hmm. untuk fundamental, apa? Tadi kan nanya fundamental nih gimana gitu ya. Nah kalau Hmm. fundamental sendiri, sebenarnya menurut gue ya belajarnya tuh lebih susah. Hmm. Lebih susah. Kenapa? Karena fundamentalnya yang mau dipelajarin tuh lebih banyak. Lu kalau technical ya, lu cepet belajarnya. Kenapa? Karena lu cuma belajar tarik garis, trennya ini, support resisten gitu. Ya, Sebenarnya lu di apps-apps gitu lu udah ada supportnya berapa, resistennya berapa, segala macem. ya, Begitu dia udah ada sinyal buy, udah hantem, udah kan gak ada yang dipelajarin kan. Lu ya mau benar. company-nya kayak gimana juga bodo amat kan gitu. Istilahnya Hmm. orang juga belajar instan gitu, sehari belajar juga udah langsung terjun jadi gitu. Nah, tapi kalau lu bicara mau ngertiin bener-bener fundamental, nggak mungkin sehari jadi gitu. Bahkan nggak mungkin, kayak gue belajar bener-bener belajar banget ya baca buku segala macam, udah 4 tahun juga masih jauh banget, masih jauh dari pro gitu. Hmm. Belajarnya tuh mesti memang nggak ada habisnya gitu. Mungkin Warren Buffett sampai sekarang juga tetap belajar gitu tiap hari. Jadi Hmm. nggak ada apa-apa, lu juga tiap hari tetap belajar. Nggak maksudnya dia tuh sesuatu yang nggak bisa lu apa
lu pelajarin dalam waktu singkat gitu. Hmm. Kayak gitu. Kenapa? Karena gini, fundamental kadang orang suka salah paham gini. Fundamental itu lu sebenarnya mesti belajar dua. Yang pertama, lu mesti bisa baca laporan keuangan. Baca laporan keuangan. Nah, orang kan kadang suka pikir, fundamental mah baca laporan keuangan doang kan. Ya kan? Baca laporan keuangan kan. Nguasain laporan keuangan lah gitu. Iya. Hmm. Ya kan? Orang bilang fundamental itu adalah laporan keuangan. Benar nggak, bro? Betul, betul. 2 menit Iya, lagi, tapi Van. nggak. Oh Dua iya, menit. 2 menit ya. Timer. Apa Tapi kita nggak. lanjutin di yang berikutnya nih, Oh, fundamental lebih dalam kali ya? boleh, boleh, boleh. Siap, Oke, siap, siap. oke guys. Oke. Eh, kita potong dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Thank you, Bro Oke. Ivan.